ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Kemudian setelah itu penulis rahimahullahu taala berpindah menjelaskan tentang para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ada beberapa poin pembahasan terkait dengan para sahabat. Ada yang terkait dengan Khulafa ar-Rasyidin, dan ada yang terkait dengan 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, dan ada yang terkait dengan seluruh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Baik. Para ulama di pembahasan akidah ahli sunnah, pokok pembahasan mereka itu ada 2. Pokok pembahasan mereka ada berapa? Ada 2. Yang merupakan garis besar pembahasan. Garis besar pembahasan yang pertama, mereka bicara tentang 6 rukun iman. Keimanan kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari kiamat, dan keimanan kepada takdir. Karena itu nanti akan datang ya masalah telaga, adab kubur, masalah timbangan, itu kan terkait dengan hari kiamat semuanya. Takdir sudah kita lewati ya. Iya. Dan ada dari pembahasan-pembahasan itu di garis besar yang kedua. Itu namanya usul, perkara-perkara pokok agama yang disepakati, yang merupakan ciri pembeda antara ahli sunnah dan ahlul bidah. Jadi ada pembahasan-pembahasan itu merupakan ciri yang membedakan antara ahli sunnah dan ahlul bidah. Iya. Ini jenis yang kedua ini. Jenis yang kedua. Jadi harus ditamyiz, dibedakan mana ahlul haq, mana ahlul batil. Mana ahli sunnah, mana ahlul bidah. Dan mereka ada usul di situ. Nah, itulah sikap terhadap para sahabat, ketaatan kepada pemerintah. Iya. Jelas ya? Sikap terhadap ahlul bidah. Dan sebagian ulama kadang ada yang menyebut pembahasan seputar mengusap di atas al-khuffain. Pembahasan fikih sebenarnya. Kenapa disebut di pembahasan akidah? Sebab yang tidak mengusap di atas khuffain itu cuma orang-orang khawarij. Cuma siapa? Orang-orang khawarij. Karena itu mereka bahas di pembahasan akidah agar supaya dibedakan. Sama dengan sholat di belakang imam. Sholat Jumat di belakang imam. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha bersama pemerintah. Sebab yang biasa ugal-ugalan mau bikin sholat sendiri itu bukan ahli sunnah. Itu sifatnya ahlul bidah. Sifatnya ahlul bidah. Jelas? Karena itu diatur, diterangkan di dalam buku-buku ahli sunnah dari masa ke masa. Sebab ciri akidah ahli sunnah itu, dia adalah akidah yang menyatukan manusia. Akidah yang menyatukan. Membawa rahmat. Membawa kebersamaan. Bukan memecah belah. Bukan membuat perselisihan. Iya. Karena itu diterangkan dari pembahasan-pembahasan maknanya kepada akar pembahasan kedua ini. Ciri yang membedakan antara ahli sunnah dan ahlul bidah. Dan ini subhanallah ya dinukil di sini oleh Abu Hatim dan Abu Zur Ar-Razi rahimahumullah tentang keyakinan seputar para sahabat. Dimulai dari Khulafa ar-Rasyidin. Kata beliau berdua rahimahumullah, wa khairu hadhihi al-ummah ba'da nabiha alaihi salatu wassalam Abu Bakr as-Siddiq, thumma Umar bin al-Khattab, thumma Uthman ibn Affan. ثم علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم وهم الخلفاء الراشدون المهديون. Sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Al-Khattab, lalu Uthman bin Affan, selanjutnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Mereka adalah para khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk.
Iya. Saya poinkan di sini ada 6 pembahasan. Pembahasan yang pertama, keutamaan khulafa ar-rasyidin. Keutamaan khulafa ar-rasyidin. Nabi SAW sendiri yang menyebut mereka dengan khulafa ar-rasyidin. Karena itu Nabi SAW bersabda di dalam hadits Irbad ibn Sariyah yang populer, kata beliau, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Ya, kata beliau, sungguhnya siapa yang hidup di antara kalian setelahku, maka dia akan melihat perselisihan pendapat yang sangat banyak. Maka hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang datang setelahku. Khulafa ar-rasyidin ini itulah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 4 orang, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Iya. Dan 4 orang ini secara khusus, secara keseluruhan, itu datang sejumlah hadits tentang keutamaan mereka yang menunjukkan bagaimana mereka bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu berada di sekitar Nabi, sehingga urutannya memang seperti itu. Urutannya seperti itu. Dari sudut khilafah itu tidak ada silang pendapat bahwa urutannya Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib. Karena mereka ini menjadi khalifah itu berdasarkan kesepakatan para sahabat. Dan siapa yang menyelisihi kesepakatan para sahabat, itu artinya dia telah tersesat, keluar dari jalan yang lurus. Jelas sampai sini? Tapi kalau dari sudut keutamaan, yang disepakati Abu Bakar kemudian Umar, itu disepakati. Tidak ada silang pendapat. Adapun Utsman kemudian Ali, ini dulu ada silang pendapat di generasi pertama dulu. Tapi setelah itu terjadi kesepakatan juga sama, bahwa Utsman radhiyallahu taala anhu lebih utama dari siapa? Dari Ali bin Abi Thalib. Iya. Adapun Abu Bakar dan Umar adalah yang terbaik di tengah umat ini. Itu tidak ada silang pendapat di tengah kaum muslimin. Karena itu siapa yang mencela Abu Bakar dan Umar, berarti itu di dalam agamanya adalah orang yang tersangka. Apakah dia seorang Syiah Rafidhah atau seorang Nasibi yang benci kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Baik. Berikutnya Utsman kemudian Ali radhiyallahu taala anhuma. Itu urutannya di dalam khilafah. Ya harus dipahami. Baik. Di dalam khilafah dan keutamaan. Ya kalau kita bacakan di sini hadits-hadits tentang keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadits-haditsnya banyak sekali. Ya. Hadits-haditsnya dan ayat yang memuji para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali. Ditulis buku-buku besar dalam hal itu. Imam Ahmad punya 2 jilid tebal tentang keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Musnad Imam Ahmad itu kalau dibuka Musnad Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman dan Ali, diketemukan 1 jilid yang besar dari riwayat-riwayat mereka radhiyallahu anhum ajmain. Jadi maksudnya mereka ini adalah yang didahulukan di tengah umat ini.